Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi kullihi kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan dari kitab Syarhi Masailul Jahiliyah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan kita masuk ke halaman 38 di sini. Masih perkara yang kedua dari perkara jahiliyah ya, yang mereka itu berpecah belah dalam ibadah mereka dan agama mereka. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wal ikhtilaf fit tabi'atil bashar. Perselisihan itu sudah tabiatnya manusia, pasti berselisih. Ya, tapi kita enggak membiarkan perselisihan gitu. Ada obatnya, ada solusinya, ada cara pemecahan masalahnya. Itu ini maukan. Lakin Allahu Jalla wa Ala ahalana ala kitabi was sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memindahkan dari perkara perselisihan itu kepada Al-Qur'an Sunnah. Kita hadapkan kepada Al-Qur'an Sunnah. Jujur situ. Ya makanya tadi, kalau salah kita coba tunjukkan di mana salah kita. Enggak ini ayat di hadisnya. Apa sih? Jadi apa yang jadi keyakinan kita? Kira-kira coba jelaskan. Jangan benci kepada orang tapi enggak jelas bencinya apa. Ya, kebenciannya enggak jelas. Kok benci kita apanya salah? Akidah kita salah, ibadah kita, coba tunjukkan. Idza talafna, maka kembalikan pada Al-Qur'an Sunnah. Idza talafna, jika kita berselisih, wala nadri ayyuna musib. Kita enggak tahu siapa di antara kita yang benarnya. Coba narji' ila kitabillah was sunnah, maka kita kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Kan gitu, gampang. Kok dia punya keimanan sedikit aja. Nah, enggak usah banyak-banyak. Diajak kepada hukum Allah dan Rasulnya, nurut dia. Tapi kok enggak, ini masalah ini. Itu enggak akan selesai masalah kita. Tapi kok mau punya iman dikit aja, dia mau kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Faman syahida lahu kitabus sunnah bi annahu haqqun akhadna bi. Nah, maka kita saksikan, kita lihat. Ya. Jika Al-Qur'an Sunnah menyaksikan apa yang dia lakukan, keyakinan dia sebagai syahidnya dalil Al-Qur'an Sunnah, begitu al-haq dia, maka kita ambil itu. Ya. Wa ma syahida annahu ghairu haq taraknahu. Nah, tapi jika Al-Qur'an Sunnah itu tidak menyaksikannya, tidak menunjukkan dalil tentang itu, berarti enggak benar, maka kita tinggalkan. Kan gitu. Gampang jadi Sunnah itu enggak susah sebenarnya, jujur aja. Jujur, jika hawa masuk, kok ada hawa masuk, kata fulan, kata sialan, susah kita. Kita kan ada Al-Qur'an, ada hadis adanya. Ayat ada. Nah, coba tunjukkan. Itu aja sebenarnya, enggak usah banyak-banyak ya. Bicara, tidak setiap orang yang panjang bicaranya bisa memaparkan ini dia lebih berilmu, tidak ada dalil kayak gitu. Ini yang tertipu tuh. Ya. Dalilnya apa? Mana lebih utama, Ibnu Abbas atau Abu Bakar Siddiq? Coba. Abu Bakar Siddiq lah, dia sedikit bicara, Ibnu Abbas panjang bicara menjelaskan tafsir ayat berapa banyak tuh. Tidak ada yang mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu lebih utama daripada Abu Bakar, pada Umar, Utsman, yang lainnya. Begitu juga Ibnu Abbas dibanding tabi'in. Sa'id bin Musayyib misalnya, itu ahli fikih yang terbesar di kalangan tabi'in itu. Muridnya Abu Hurairah, menantunya Abu Hurairah sekalian. Enggak juga dikatakan. Apalagi orang sekarang lebih banyak bicara daripada orang dahulu kan gitu. Nah, udah kita ini disyarah jelas. Berapa jauh ya kita dibanding mereka para salaf tuh. Jadi jangan tertipu dengan pinternya bicara manusia itu. Nah, kita ingin kesimpulannya apa gitu. Ya. Halal, haram, ya, itu aja, dan tidak usah banyak ini enggak jelas kemana pikinya. Intinya itu deh, intinya apa. Jangan cerita kemana-mana melo-melo intinya apa gitu. Nah, itu aja selesai. Ini ayatnya hadisnya ucap salaf selesai gitu. Para salaf itu enak gitu. Lianna hadafana ittiba'ul haq, karena yang jadi sasaran kita, tujuan kita adalah mengikuti al-haq. Al-haq itu yang jadi tujuan kita ya. Nah, bukan melihat siapa yang bicara. Al-haq la yurafu birijal wa la yurafu rijal bil haq. Ya, kebenaran itu tidak dilihat dari siapa yang bicara. Kok udah di lisan dia pasti benar, belum tentu. Tapi justru kita menilai orang itu dengan al-haq. Ucapan dia cocok dengan Al-Qur'an Sunnah tidak setinggi apapun ilmunya. Ya, nah itu kita lihat. Apa nih orang sekarang? Yang dulu aja, tidak semua al-haq itu ada sama Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Enggak dong.
Kadang-kadang kebenaran pada Imam Ahmad, kadang-kadang pada Imam Syafi'i, kadang-kadang Imam Abu Hanifah, kadang-kadang Imam Malik, bisa aja. Kita tidak taklid sama siapapun. Al-haq yang kita ikuti. Ini maka sasaran kita ittiba'ul haq. Mengikuti kebenaran. La intisirau li ara, bukan kita mencari itu untuk memenangkan pendapat kita. Karena mereka bikin pendapat dulu, cari dalil. Biar untuk mengeluarkan pendapat dia. Salah deh. Bukan untuk memenangkan. Walau ta'zimi aba wa ajda wal syuyu, atau dia tujuan dia bukan kuyah, tapi untuk mengagungkan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, syekh dia. Ini untuk ditinggikan, diagungkan. Ini tujuan dia kadang. Bukan cari akhlak. Maka tujuan kita enggak. Ada perselisihan itu bukan untuk membenarkan pendapat kita, bukan untuk ini mengagungkan bapak nenek moyang kita atau syekh kita. Oh, ini syekh Hambo hebat, Ustaz Hambo hebat. Intinya kapan hebat kan gitu. Karena orang itu kan dibanggain, gurunya dibanggain. Dianya sendiri enggak ada apa-apanya. Nah, boleh gitu. Apa ini kita dihilangin mindset. Kita nggak butuh mau hebat apapun, penting apa yang disampaikan ada faedah, kita amalkan, dah selesai kan gitu. Juga kita menyampaikan kan tidak pun pujian murid-murid kita, oh hebat ustaznya ini, pintar gini-gini. Oh ya. Jago dalam ilmu fikih ya. Gitu ya. Fakih dia enggak ada kayak gitu. Jangan terlalu gitu. Enggak itu tujuan kita cari ilmu itu untuk diamalkan. Laisa hadza sya'nul muslim. Coba, ini bukan keadaannya orang muslim. Dia muslimin bukan kayak gini ya caranya. Dia ada persisian untuk membenarkan apa yang ada pada pendapat dia. Al-haqqu huwa dhallatul mu'min. Coba, ini pendapat. Al-haq itu dhallah tuh suatu barang yang hilang dari orang mukmin. Tujuan objek pencarian dia lah. Atau barang yang hilang Jadi kok dapat akhlak, masyaallah nikmat besar. Al-haq tuh suatu benda yang hilang. Dapat kita gimana coba? Benda yang hilang kemudian dapat deh. Gimana bahagianya, senang. Kayak itu saudara. Ini yang kita mau kan. Aina wajadahu akhadahu. Di mana aja dia mendapatkan al-haq itu, diambil. Wa hadafu al-haq. Tujuan kita adalah al-haq. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kan ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini tafsir ayat kemarin ya. Wahai orang beriman, kalian taati Allah, taati Rasul dan ulil amri kalian. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikan pada Allah, yaitu pada kitabullah dan kepada Rasulnya, pada sunnahnya. Ini apa? In kuntum tu'minu billah nih. Jika kalian beriman pada Allah, dikit aja punya keimanan pada Allah dan hari akhirnya mau kembali. Dzalika khair, dan ini lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dengan akibat yang paling bagus. Bimbaqaika ala niza, daripada lebih baik kita ini daripada terus-menerus di atas perselisihan. Ahsan ta'wila, ahsanu akibah. Yang paling baik akibatnya, hasilnya. Wa hadza min rahmatillah subhanahu wa ta'ala lana. Dan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah kasih Al-Quran Sunnah. Kayak gitu ya. Annahu abqa fina ma yahillu niza' wa yad'u 'alal haq. Allah tetap menetapkan bagi kita perkara yang bisa menyelesaikan perselisihan. Dan itu menunjukkan al-haq. Wa huwa kitabuhu, yaitu kitabullah. Walihadanya ngomong kitabullah, Al-Quran Sunnah itu aku anda dipelajari, tidak dipahami apa pendapat syekh, taruhlah ada khilaf para ulama, baca dalilnya dulu, ini ayatnya, ini hadisnya, coba kuat dia ilmunya jago, udah lihat tafsir ayatnya, lihat sunnah itu mana syuruh hadisnya, jangan tentang pendapat syekh fulan alim fulan. Dia kadang ini penyakit ahlul bid'ah itu dia mengambil ketergelinciran ulama kan tidak maksum doh, ada salah dia jangan pegang itu yang salah tuh, ambil yang pendapat yang kuat kan gitu ya. Walaupun syekh tinggi apapun dia, ada jaminan dia nggak salah gitu. Nah, ada juga ini kaidah-kaidah dasar nih. Yang jadi prinsip kita nabi nggak ada salah itu. Kok siapapun bisa. Jadi nggak semua orang tuh ucapan Syekh Robi pasti benar semua, belum tentu. Punya Syekh Ruzi benar semuanya, Syekh Adil benar, enggak ada loh kita punya kaidah itu. Ahlussunnah enggak pernah diajarin kayak gitu. Pendapat bisa pendapat. Saya cocok Al-Quran Sunnah kita ambil. Bukan kita lebih pintar dari mereka, enggak. Mereka sendiri ngajar kayak gitu.
Nanti akan dikasih kisah-kisah para salaf gimana mereka. Bali ada qala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Al-Qur'an juga bisa juga dengan hablullah ditafsirkan dengan Rasulullah SAW. Pegang beliau saya. Wa huwal Qur'an. Coba sekarang beliau menafsirkan berpegang teguh dengan tali Allah itu Al-Qur'an. Jami'an laisa ba'dukum faqat. Seluruh kalian, bukan sebagian kalian aja. Bal jami', jami' khalq umuman. Ini seluruh makhluk, seluruh umum. Hadzal ummah khususan, karena ini umat yang khusus. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ini kadang ayat ini hampir setiap Jumat itu banyak dibaca ayat ini ya. Nah, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Ya, ini tafsirnya suka-suka dia aja lah. Suka hawanya. Maka berpegang teguh dengan tali Allah, suruh jangan berpecah belah dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian itu dulu bermusuhan, kemudian Allah mempersatukan hati-hati. Coba, yang mempersatukan hati kita Allah Subhanahu wa taala. Yang gitu. Bukan harta, bukan ini. Nah, kadang masa sekarang gitu. Oh, kalian tuh harusnya kaum muslimin bersatulah melawan mereka gini. Gimana satu komando Nabi aja enggak talok deh. Kata Nabi, lurusin soft kalian. Enggak mau deh kan? Ini Nabi yang jadi komandonya. Enggak mau deh, apalagi yang perkara besar buat jihad deh. Bersatu di atas apa bersatu? Ya, bersatu di atas tauhid, di atas sunnah itu baru oke. Bersatu di atas hizbi dia, kelompok dia, partai enggak akan bisa bersatu sampai kiamat pun enggak bisa dia mempersatukan. Yang mempersatukan hatinya Allah Subhanahu. Ya, Allah yang mempersatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan Allah menjadikan kalian itu bersaudara dengan nikmat Allah. Allah yang bersatukan. Oke, nanti akan cerita kaum Aus wa Khazraj itu. Ini berapa lama, ratusan tahun mereka perang. Datang Islam satu dia coba. Gampang aja bagi Allah untuk bersatukan mereka kan. Wa kuntum ala syafa hufratin, karena dahulu tuh kalian berada di pinggir jurang neraka, itu di agama jahiliyah. Fa anqadhakum minha, maka Allah selamatkan kalian darinya. So nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syafa hufratin minan nar itu dinul jahiliyah. Maka Syekh menafsirkannya, kalian dulu berada di tepi jurang dari neraka itu adalah agamanya jahiliyah. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Wa anqadhakum bil Islam, diselamatkan dengan apa? Islam. Fa hadza Quran, wa bi hadza dengan Al-Qur'an ini Allah selamatkan. Fashkuru ni'matallah azza wa, maka bersyukurlah dengan nikmat Allah azza wa jalla. Wa'tasimu bihablillah, yang berpegang teguhlah dengan tali Allah, wal ittisamu bil kitab, pegang teguh dengan Alkitab ini. Maka tadi Alkitab bukan sekadar dibaca aja, tadabbur. Tadabburi, dipelajari mana-mananya, dipahami. Maka diamalkan setelah itu. Li'anna alkitab huwa hablullah mamdud allati man tamassaka bihi najah. Karena Al-Qur'an itu tali Allah yang terbentang dia. Para siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, najah dia, selamat dia, sukses dia. Wa man afalat minha halak. Tapi siapa yang menyingkirkannya, tidak berpegang teguh atau melepaskan tali tersebut, maka dia akan binasa. Teori seperti itu. Hada ma qassahu Allah alaina min halati ahli jahiliyah. Maka ini Allah kisahkan kepada kita tentang keadaan orang jahiliyah, annahum farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka berpecah belah dalam agama mereka, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Dan setiap kelompok golongan pasti bangga dengan apa yang ada padanya. Semua partai pasti membanggakan partainya kan. Golongan sebenarnya membanggakan golongannya. Kelompok akan membanggakan kelompoknya ya. Islam tidak berkelompok-kelompok ya, tidak bergolong-golongan. Tsumma nahana an dzalik. Kemudian Allah melarang kita dari perkara tersebut. Masalah agama enggak boleh, masalah dunia juga enggak boleh loh. Bikin kelompok ini enggak boleh. Kalian motor aja bikin kelompoknya. Motor sunnah ya. Biker sunnah. Masih ada? Masih ada. Nah, nahana an natashabbaha bihim. Ya, Allah melarang kita untuk menyerupai mereka pun enggak boleh. Menyerupai mereka enggak boleh. Kelompok. Summa amarna bi ittisam bi kitabihi. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitabnya. Alladzi huwa amanun minal ikhtiyar, karena
Berpegang dengan Al-Quran itu keselamatan dari perselisihan, wa amanun minan niza, ya, keamanan dari perdebatan-perdebatan, wa halak, ya, kebinasaan juga bisa. Fala najata illa bi'tisami bi kitabillah azza wa jalla. Tidak ada keselamatan. Cuma ini kok kadang kita tahu akidah ini tapi kurang yakin. Tidak ada keselamatan kita, tidak ada kesuksesan kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah. Ini bukan slogan-slogan aja ya, dibuktiin lah. Dibuktikan. Wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada jalan lain untuk jalan keselamatan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, tidak sebagian kita, semuanya, umum. Dan jangan berpecah belah. Fa ahlul jahiliyah mutafarriquna fi dinihim. Karena ahlul jahiliyah dulu mereka berpecah belah, bercerai-berai dalam masalah agama mereka. Jangan anggap Yahudi Nasrani bersatu ya. Yang kelompok agama yang lain bersatu, enggak. Tahzabum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, tapi hati-hati mereka berpecah belah. Jangan tertipu dengan casing mereka, enggak. Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Seluruh kelompok golongan pasti bangga dengan apa yang ada pada mereka. Masrurun bi mazhabihim, yaitu mereka senang gembira dengan mazhab mereka. Semuanya kelompok. Wa in kana batil, walaupun mazhab mereka itu batil, ya. Mazhab itu kan pendapat ya, jangan terlalu fanatik ya kepada mazhab-mazhab. Kita dilarang bermazhab-mazhab, tidak ada agama bermazhab itu. Itu pendapat. Kok dihitung pun mazhab itu tidak cuma 4 ini aja, ini masyhur aja ya. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini masyhur, banyak yang lainnya enggak. Kadzalika kanu mutafarriqina fi dunyahum. Dulu mereka juga berpecah belah dalam masalah dunia mereka. Li'anna man dhayya din, dhayya dunya. Maka barang siapa yang mengabaikan agama, nanti pasti terabaikan dunianya. Ingin cari rezeki dunia, lakukan juga pembelaan terhadap agama, insyaallah Allah bantu. Ya, itu Allah janji Allah kok kita membela agama Allah ini, ya, menuntut agama Allah ini Allah sia-siakan hidup kita, siapa yang hidupin agama lagi kan ada lah. Kan gitu. Fakanu fi dunyahum mutafarriqan. Mereka dunia mereka aja berpecah belah. La yajma'u jama'atan. Mereka tidak bersatu dalam satu kelompok. Bal kullu qabilah tahkumu nafsahu bi nafsih. Ya, bahkan setiap qabilah dahulu mereka menghukumi diri mereka dengan yang lainnya. Ya, nafsa masing-masing menghukuminya. Kullu qabilatan tastabih dima'al qabilah ukhra wa amwaliha. Dan juga masing-masing qabilah itu menghalalkan darah-darah qabilah yang lain. Dan juga menghalalkan harta qabilah yang lain. Sudah ngeri. Hadhihi halatul Arab qabla bi'tsad. Ini keadaan Arab dahulu. Ya, mereka tidak ada agama yang terbaik ketika itu agama jahiliyah ini. Dan mereka berpecah belah sebelum diutus Nabi. Lamma dhayya'u dinahum, ketika mereka mengabaikan agama mereka, dhayya'tu dunyahum. Maka Allah mengabaikan tentang dunia mereka. Allah bikin saling berperang mereka, membakar darah, harta rampas sana rampas sini. Negara koboi gitulah. Ya, nauzubillah. Sara khauf wal khala' wal ju'. Dan jadilah ketakutan, kegelisahan, kelaparan itu selalu menemani mereka terus menerus. Tidak ada tempat yang aman, merasa aman tidak ada. Ya, semua gelisah. Wa kana jahiliyah kulluhu hurub. Dahulu para orang jahiliyah itu seluruh mereka itu berperang. Kulluha gharat wa sarat. Dan seluruh mereka itu selalu ada yang invasi, biasanya kita menyerang ke sana, ada yang memberontak, ada evolusinya. Pokoknya heboh aja. Tidak pernah tenang mereka. Hatta ikhwai yataqataluna fi jahiliyah. Bahkan sama persaudaraan saling berkelahi, berperang sama-sama saudara dia. Maksud dia wa Aus wa Khazraj. Aus dan Khazraj fi Madinah hum ikhwatun min nahiyatin nasab. Aus dan Khazraj ini yang ada di Madinah mereka bersaudara, segi nasabnya bersaudara lah. Sama masih hubungan darah masih ada. Qabilah wahidah Qahtaniyah. Ya, satu qabilah mereka Qahtaniyah. Lakin qamat bainahum hurub tahinah istamarat aktsar min mi'ah sana coba. Kan tapi tegak di antara mereka itu perperangan yang sangat kejam, mematikan, terus-menerus terjadi lebih daripada 100 tahun. Tidak pernah berhenti. Cepat-cepat perang. Ya, terus perang sampai 100 tahun. Yusammuna hurubul ba'ats, walau ini namanya peperangan Ba'ats, ya. Baina Aus wa Khazraj, antara Aus dan Khazraj. Ya, karena Yahud yuqiduna, itu Yahudi kita itu dikomporin, dua suku ini berperang dikomporin terus.
Falamma ba'atsallahu nabiyahu Muhammad sallallahu ketika Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu hajar ila Madinah dan Rasulullah hijrah ke Madinah, jama'ahumullahu bihi. Allah mengumpulkan mereka coba. Wa tufikat hurub, padam api peperangan di antara mereka itu padam dengan datangnya Rasulullah dengan Islam. Fa ta'akha muslimun, dan kaum muslimin itu saling bersaudara semuanya. Wasaru yadan wahidan ma'ar Rasul. Jadilah mereka satu tangan bersama Rasulullah SAW. Kau ingin bersatu ini, kembali kepada Al-Quran Sunnah Nabi, bersatu kita. Ya, tidak perlu dikompor-komporin lagi. Ya, wahada ma dzakarahumullah. Dan ini yang Allah sebutkan tentang mereka, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Nah, kalian ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dulu kalian itu saling bermusuhan, maka Allah yang mempersatukan hati-hati kalian. Maka jadilah kalian bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebut. Ya, dengan Islam. Allafa baina qulubihim bil Islam. Jadi Allah mempersatukan hati mereka dengan Islam. Kok jujur mereka ikut Islam, bersatu kita. Ini kan ngakunya KTP-nya Islam kan gitu ya. Ngaku Islam. Coba kita aja, ini Islam kayak ini ya. Anda enggak juga mau. Ini Islam kayak ini mau. Kok bukan Islamnya nenek moyang dia, dari kiai-kiai dia, susah kita. Islam itu dari Rasulullah SAW. Tafa'at huruf, maka terpadamlah peperangan di antara mereka, altibainahum wa saluhat dunyahum, dan baik baik agama dunia mereka. Kok udah bagus agamanya, akan baik dunianya. Itu udah pasti ya. Nah, ini soal kadang kita takut-takut di situ. Orang kadang dunianya kacau, dia agamanya kacau juga ini. Pasti ya. Saya agama dunia orang yang kacau dia, maka agamanya harusnya diperbaiki. Kadzalika baqiyatu qabail Arab. Nah, ini itulah sisa dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya juga, lamma dakhalu fil Islam, ketika mereka masuk kepada Islam, saluhat dunyahum, bagus semua masalah dunia mereka. Ya, kabilah-kabilah yang lain, bukan Aus dan Khazraj aja. Lamma saluhat dinihum, selama bagus agama mereka, Allah perbagus juga dunianya. Itu aja. Itu ya, gimana kalau udah bagus agamanya, tidak ada peperangan, tidak ada ini kan aman deh. Enak dagang dia, cocok tanam yang lainnya aman. Wa aminu ala dimaih wa amin. Kenapa? Akan aman darah-darah mereka, harta mereka tidak ada. Mau nyerang mereka, mau ini enggak ada, tenang. Ya, wasaru yasiruna fil ardi aminin. Nah, maka jadilah mereka berjalan di muka bumi ini aman. Kemana dia mau dagang ke sana sini aman. Sara Arab ya Arabi yalqal Arabi akhar min ay qabilah fala ya'ridu lahu su'a. Maka jadilah orang Arab ya ketemu dengan Arab yang lainnya, dengan kabilah yang lain, maka tidak memperlihatkan kejelekan, ya, tidak saling melanggar darah dan harta. Bal sadat mahabbah bain, bahkan yang menjadi kuat mereka kecintaan mereka sesama mereka. Ya, yang menjadi dominasi di antara mereka kecintaan di antara kaum muslimin. Ta'akhu fi dinillah, dan mereka bersaudara di atas agama. Jadi persaudaraan di atas agama lebih kuat dari persaudaraan secara darah. Ya, secara ini khususnya kita ya diutamakan agama ini. Lihat dikit lagi ya. Qauluhu innal ladzina farraqu dinahu wa kanu syai'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka itu berkelompok-kelompok, maka engkau wahai Muhammad sallam tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Rasulullah enggak masuk kelompokan. Ya, hadi bara'atu minal ladzina farraqu dinahum. Maka ini berlepas dirinya Rasulullah SAW dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Bahkan usiaan, dan setiap kelompok itu ya, memecah belah agama, berarti mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ahzab, ya, berhizib-hizib. Wa anna matlub ayakuna din wahidan. Maka ini tuntut sebenarnya kita tuh agamanya satu. Allahnya satu, nabinya satu, kitabnya satu. Ya kan kembali kejujuran aja. Kembali benar enggak mau. Wa ayakunan nasu jama'atan wahidan. Maka jadi manusia itu sebagai jemaah yang satu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa alladzi amara Allah bih, dan ini yang Allah perintahkan dengannya. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Faman kana kadzalik fa Rasulullah sallallahu yuwalih. Maka siapa yang keadaan seperti itu, berpegang pada Al-Quran Sunnah dia, maka Rasulullah berwali, yang akan menolong membantu dia. Wa huwa waliyuh, dan Allah dan beliau yang sebagai penolongnya. Amma man farqa dinahu wa baqiya ala niza, adapun orang yang memecah belah agamanya dan terus menerus di atas perselisihan, wa baqa ala amri jahiliyah, berarti dia telah tetap juga di atas perkara jahiliyah. Maka perkara jahiliyah ini tetap ada sampai sekarang kan gitu. Maka dibahas ini orang yang tidak tahu perkara jahiliyah gimana dia akan selamat.
ya, dari perkara ini. Wa rasulu bari'um minhu. Dan Rasulullah berlepas diri dari perkara tersebut. Yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf. Maka tetap bagi kita ya untuk mengetahui hakikat perselisihan itu di mana, khilafnya di mana. Ya, fi mas'alatil fiqhiyah. Ya, persalahannya masalah fikih aja yang boleh khilaf di sini ya. Fa khilafu waqi' wal mawjuda'an fi umuril fiqh. Maka perselisihan terjadi yang ada sampai sekarang itu perselisihan dalam masalah fikih, hukum, halal haramnya, wajib sunnahnya itu. Fa hadza min ikhtilafil mawdu'. Apakah ini termasuk perselisihan tercela? Nanti kita lihat dari perbedaan dari khilaf-khilaf ini. Adapun masalah agama, ya masalah akidah, masalah ibadah tidak boleh berselisih. Baik, bisa kita lihat akhirnya. Allah a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta